Nah kemudian dalam memandikan, nah ini wayan bagi lil ghasil waliman hadara ghaddu absarihim illa min hajatin. Ya, jadi yang memandikan itu dan orang yang menyaksikan pemandian mayit itu hendaklah menjaga pandangannya. Ya, wa ayyasturu ma yattali'u alaihi min aibin. Ya. Jadi menutup rahasia aib dari mayat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjidul Huda rahimakumullah. Kajian fikih kita itu masih dalam bab al-janazah. Jadi janazah ini pengaturan orang yang meninggal. Nah ini kalau kita melihat di dalam berbagai agama itu biasanya tergantung kepada filosofi atau pandangan agama tersebut tentang kehidupan setelah kematian. Nah kalau dalam Islam, nah kematian itu adalah proses gitu ya. Jadi kematian itu hanya pintu, hanya proses untuk menuju alam barzakh. Jadi, nah makanya kemudian bahwa perlakuan kepada orang yang meninggal ini sangat diatur, gitu ya, sangat diatur karena ada keyakinan atau keimanannya adalah seperti itu bahwa kematian ini adalah proses. Nah sehingga menyakiti orang yang meninggal itu kalau dalam hadis itu menghancurkan tulang. Nah, artinya ini harus hati-hati, membawa jenazah harus hati-hati. Itu sama dengan menyakiti ketika orang itu masih hidup. Itu jadi perlakuan kita kepada orang yang meninggal itu seperti perlakuan kita kepada orang yang hidup. Nah makanya dalam Islam sangat menghormati gitu ya, walaupun orang itu sudah meninggal. Ya kan kita ada misalnya kalau ke kuburan jangan lewat kecuali kalau memang darurat, tidak ada jalan, tidak boleh melewati kuburan. Maksudnya kuburan itu dilangkahi gitu kan, atau misalnya diduduki. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi karena memang keyakinan kita bahwa kematian itu adalah salah satu pintu menuju ke alam lain. Nah kemarin sudah dibahas tentang beberapa hal. Nah pada malam hari ini kita tentang memandikan ya, mandikan hukmul ghusli. Jadi kewajiban kepada mayat, kepada jenazah itu 4 ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Nah itu 4 itu saja. Nanti kalau yang ulama yang mengetatkan gitu ya, mengetatkan itu ya sudah 4 itu saja, setelah penguburan selesai. Wa tusannul mubadaratu li ghuslil mayyit inda tayaqquni min mautihi. Disunahkan supaya cepat-cepat jenazah itu dimandikan ketika yakin sudah meninggal, karena kan semakin lama biasanya itu bisa bau ya. Bahkan kalau sudah sekian jam itu bisa keluar cairan. Walau dufina qoblal ghusli, kalau dimakamkan, misalnya ada jenazah dimakamkan sebelum dimandikan, lazima nafsuhu wa yubsal, maka harus digali lagi kemudian dimandikan kalau masih memungkinkan. Jadi kalau ada jenazah karena satu dan lain hal kemudian belum dimandikan gitu ya, lalu sudah dikubur, maka kemudian itu bisa digali lagi. Fa illam yujad illa ba'dul mayyit yubsalu wa yusalla alaihi inda Syafi'iyah wal Hanabilah li fi'li sahabah.
apabila tidak ditemukan kecuali sebagian anggota jenazah, anggota mayat, maka tetap dimandikan dan disolatkan menurut madhab Syafi'i dan Hambali, karena ada yang dilakukan atau karena perbuatan sahabat, karena sahabat pernah mencontohkan. Jadi kalau ada kasus misalnya yang meninggal, ini biasanya misalnya kasus ada pesawat jatuh misalnya, itu kan, kemudian tidak ditemukan kecuali tangan. Ada jenazah tapi hanya tangan atau kaki saja. Nah, maka dalam madhab Syafi'i dan Hambali, maka tangan atau kaki itu saja yang dimandikan lalu disolatkan, tetap disolatkan. Karena dulu sahabat pernah melakukan hal ini. Jadi dulu itu kasusnya itu banyak burung. Jadi ada burung yang menyerang seseorang sahabat lah gitu ya. Nah, kemudian jenazah sahabat itu setelah dicari tidak ditemukan kecuali hanya sepotong tangan. Jadi hanya potongan tangannya saja. Nah, maka tangan itulah yang kemudian dimandikan, kemudian disolatkan. Gitu ya. Jadi potongan dari jenazah, nah itu yang dimandikan dan disolatkan menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Tapi dalam Hanafi dan Maliki, waqala Abu Hanifah wa Malik, in wujidal aksar shalla alaihi wa illa fala. Nah, kalau yang ditemukan itu jenazah paling tidak setengahnya, gitu ya, maka baru diperlakukan seperti manusia utuh. Itu menurut madhab Maliki dan Hanafi. Jadi kalau ada kecelakaan misalnya tubuh manusia atau hancur, kecelakaan misalnya di pabrik, kegiling mesin misalnya seperti itu kan. Kalau tubuhnya yang tersisa setengah, nah maka disolatkan, dimandikan dan disolatkan. Tapi kalau kurang dari setengah, maka itu tidak perlu dilaksanakan seperti manusia yang hidup, gitu ya. Nah, ini perbedaan pendapat. Untuk lebih aman, nah biasanya kalau saya perhatikan beberapa kasus di masyarakat yang misalnya tertabrak kereta, nah itu biasanya kan sisa daging yang bisa dikumpulkan itu dimandikan biasanya kan, dimandikan. Jadi kayak membersihin binatang ya, dagingnya terpotong-potong gitu kan, dimandikan, lalu kemudian dibungkus, lalu disolatkan. Jadi seketemunya aja. Nah, itu dalam madhab Syafi'i di dalam memandikan jenazah. Wa yakumut tayammum maqama ghuslil mayyit inda aqdil ma'i aw ta'addarul ghusl. Kemudian tayammum itu bisa menggantikan proses pemandian ini. Jadi kalau tidak ada air, maka jenazahnya ditayamum, gitu ya, tayamum. Ya sama juga kita, kalau kita punya hadas besar, junub, nah gitu kan. Kemudian tidak ada air, maka itu tayamum gantinya, gitu, tayamum. Dan tayamum ini tidak menghilangkan hadas, jemaah sekalian. Tayamum tidak menghilangkan hadas, hanya membolehkan sholat. Ya, coba niatnya. Kalau kita niat wudu kan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Saya wudu karena menghilangkan hadas kecil. Kalau kita mandi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau tayamum, nawaitut tayammuma listibahati fardhis shalah. Jadi saya niat tayamum untuk membolehkan sholat. Artinya apa? Hadasnya tidak hilang gitu. Jadi tapi boleh sholat kalau pakai tayamum seperti itu. Sama kayak makanan yang diharamkan kalau tidak ada lagi makanan gitu ya. Misalnya di tengah hutan, contohnya kan gitu. Tidak ada lagi makanan kecuali yang diharamkan. Nah, maka boleh dimakan, tapi hukumnya tetap haram gitu. Jadi hukum makanannya tetap haram, tapi memakannya boleh gitu. Jadi tidak merubah hukum ya, seperti. Nah, ini jadi jenazah kalau
tidak ada air atau tidak memungkinkan jenazah itu dibasuh atau kena air. Mungkin jenazah yang dalam kasus tertentu misalnya yang kebakaran kali ya, yang misalnya terbakar dan sebagainya. Kalau kena air itu kulitnya akan segala macam sehingga menyusahkan. Nah maka itu boleh dengan tayamum seperti itu. Jadi kalau memungkinkan biasa dimandikan biasa, kalau tidak maka pakai tayamum. Kemudian siapa yang lebih utama memandikan? Yaghsilu atau yughasilur rajulu ar-rajula wa tughassilul mar'atul mar'ata. Nah ini yang lebih utama itu adalah laki-laki memandikan laki-laki dan perempuan memandikan perempuan. Nah kemudian bagaimana kalau suami istri? Kemarin sudah dibahas sedikit ya. Qaulul Hanafiyah. Nah ini madhab Hanafi berpendapat la yajuzu lirrajuli ghuslu zauzatihi wa massuha linqita'in nikah. Suami istri kalau salah satunya meninggal dalam madhab Hanafi itu tidak boleh memandikan. Jadi kalau ada istri yang meninggal maka suaminya tidak boleh memandikan, atau sebaliknya suami meninggal maka istri tidak boleh memandikan. Karena dengan meninggal itu putus hubungan nikah, gitu ya. Tapi wa yajuzu lahun nadharu ilaiha fil ashab. Tapi kalau hanya melihat itu diperbolehkan. Jadi dalam madhab Hanafi tidak boleh seorang suami itu memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya, karena setelah meninggal itu ikatan nikah putus. Apa buktinya putus? Ada iddah. Setelah iddah boleh nikah lagi, artinya itu sudah putus hubungan nikahnya. Tapi kalau untuk melihat, nah biasanya kan ingin melihat dimandikan, nah itu boleh gitu ya. Ada keringanan dalam madhab Hanafi. Tapi dalam madhab jumhur, artinya yang tiga madhab yang lain, yajuzu likullin minaz zauzaini ghuslul akhar ba'dal maut. Boleh suami istri itu memandikan jenazah ya satu sama lain setelah meninggal. Itu jadi boleh, tapi wayalqani khirqatan alal yad. Jadi memakai sarung tangan gitu ya. Jadi tidak langsung menyentuh, wala massa gitu ya. Jadi tidak langsung menyentuh. Jadi boleh memandikan gitu ya, tapi tidak langsung menyentuh, artinya pakai sarung tangan. Nah itu boleh. Nah ini perdebatannya sama Pak seperti sekarang itu kan udah lama sih, udah beberapa tahun ya. Itu ada yang dinamakan bank sperma. Jadi kalau nggak salah di Australia atau di bank sperma. Jadi seorang suami itu bisa nyimpan spermanya di tempat tersebut. Nah kalau suaminya meninggal, nah nanti istrinya mungkin setia gitu ya, tidak nikah lagi, mungkin kapan-kapan ingin hamil lagi gitu dari suami yang sudah meninggal itu. Maka si sperma itu dicampurkan Pak, dicampurkan gitu ya ke istri tersebut, maka bisa dimungkinkan untuk hamil lagi gitu ya. Jadi si suaminya misalnya sudah meninggal, tapi karena si suaminya punya simpanan mohon maaf sperma di bank sperma, bahasanya bank sperma gitu ya, maka nanti si istrinya misalnya 10 tahun lagi sepertinya dia kangen mungkin gitu ya sama suami yang udah meninggal, ingin hamil lagi, tinggal diambil itu spermanya diadukan lagi, dicampurkan, jadi lagi gitu ya. Jadi proses. Nah ada yang seperti itu Pak. Nah di sini ikhtilaf kepada hal tersebut, yaitu dalam masalah ketika terjadi kematian, nah itu kan. Karena kalau kematian itu ya bagi sebagian ulama tadi itu menyebabkan putus hubungan pernikahan. Artinya itu sudah tidak halal lagi sel spermanya karena sudah meninggal. Tapi menurut pendapat ulama yang lain mengatakan
ya selama si perempuan itu belum nikah dengan laki-laki lain, nah maka itu tidak masalah. Nah itu di situ ya. Jadi tentang memandikan itu. Ini karena ada riwayat gitu ya dari Fatimah. Nah, ini. Jadi wa ghassala Aliyun Fatimah, ini yang terkenal. Gitu ya. Jadi Sayyidina Ali itu dulu memandikan Siti Fatimah, istri beliau ketika Fatimah wafat, karena Fatimah itu kan wafatnya duluan dari Ali kan? Dari Sayyidina Ali. Nah, kemudian wa ausa as-sadiq zaujatahu Asma antughsilahu, ini yang lainnya. Jadi ada beberapa sahabat, nah ini yang melakukan hal seperti itu. Tapi yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau memandikan Fatimah ketika Fatimah wafat. Nah di sini. Jadi kalau mau mengambil madhab jumhur ya bisa saja, misalnya jamaah sekalian kalau istrinya meninggal gitu kan, atau dibalik gitu. Nanti si istri meninggal, suaminya meninggal, itu boleh memandikan tapi pakai kaos tangan. Nah kemudian itu adalah keutamaan tentang orang yang memandikan. Nah kemudian siapa atau urutan gitu ya, urutan orang yang memandikan, faulan nasi birrajuli hum ar-rijalul asobat minan nasab. Yang lebih utama memandikan itu adalah urutan dari asobah. Ya, jadi asobah itu bapak, kakek, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, gitu ya, saudara laki-laki, kemudian anak saudara laki-laki atau keponakan, kemudian paman, kemudian anak paman. Nah itu jadi yang lebih utama memandikan itu kalau bisa saudara dekat, bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya, saudara laki-lakinya, anak saudara laki-laki, kemudian paman, anak paman. Itu jadi keluarga dekat. Nah, tapi di kita ini kan biasanya kan yang memandikan, yang melaksanakan itu kan petugas ya. Nah, ini petugas semuanya. Ya paling tidak minimal kita ini kan bisa mendoakan ya. Saya dulu pernah ketika menunggu bapak gitu ya, menunggu bapak saya itu di rumah sakit, yang sebelah itu mohon maaf sakaratul maut. Jadi yang bukan ruangan, apa kan kalau di kelas itu kan ada satu ruangan ada berapa ini gitu ya. Nah yang di sebelahnya itu sakaratul maut. Itu yang miris di situ ada ibunya, ada istrinya, ada adiknya gitu ya. Dia malah nyuruh ke saya, Dek tolong bacain Yasin katanya. Dan ibu aja yang baca keluarganya gitu. Gak bisa, ibunya gak bisa, istrinya gak bisa Pak. Terus saudaranya ada yang laki-laki nggak bisa juga gitu ya. Itu udah sakaratul maut Pak, udah gitulah kalau yang sakaratul maut gitu ya, udah ini. Jadi itu yang sangat gimana ya, ironis ya, artinya ketika meninggal keluarga tidak ada yang bisa paling tidak membaca Yasin gitu ya. Karena itu yang lebih utama. Jadi dalam pengurusan jenazah, memandikan, mendoakan, mensolatkan, itu yang lebih utama itu keluarga. Mensolatkan jenazah itu yang lebih utama itu keluarga gitu. Jadi tidak diutamakan yang bacaannya beda dengan sholat yang 5 waktu. Kalau yang jadi imam di sholat 5 waktu itu kan yang bacaannya pasti, yang lebih alim ilmu agamanya kan seperti itu. Tapi kalau dalam mensolatkan jenazah itu yang diutamakan adalah keluarganya, gitu, keluarganya dulu, gitu. Nah kemudian kalau dalam adab Hambali itu yang lebih diutamakan adalah orang yang diberi wasiat oleh si mayit. Nah itu, jadi siapa yang diberi wasiat baru kemudian ke keluarga tadi. Gitu ya. Nah kemudian dalam memandikan, nah ini
wayan bagi lil ghasil waliman hadara ghaddu absarihim illa min hajatin gitu ya. Jadi yang memandikan itu dan orang yang menyaksikan pemandian mayit itu hendaklah menjaga pandangannya gitu ya. Wa ayyasturu mayyat taliqu alaihi min aibin gitu ya. Jadi menutup rahasia aib dari mayat seperti itu. Nah kemudian tentang ini upah ya, upah memandikan. Ini upah memandikan. Upah memandikan ini sebenarnya seperti sama dengan upah-upah kegiatan taat yang lain. Nah di sini wal afdol ayyughassalal mayyitu majani. Yang lebih utama jenazah itu memang dimandikan gratis gitu ya. Nah menurut madhab Hambali ngambil upah untuk memandikan jenazah itu adalah makruh. Tapi kalau madhab Hanafi itu boleh. Jadi madhab Hanafi ini membolehkan mengambil upah kepada ketaatan. Jadi misalnya mengajar Al-Quran gitu ya, kemudian imam gitu ya, imam dikasih upah misalnya gitu ya. Itu madhab Hanafi yang dikenal itu membolehkan gitu ya. Tapi di sini tidak ada yang sampai mengharamkan gitu ya. Nah kemudian disunatkan setelah memandikan mayat itu untuk mandi. Jadi salah satu mandi sunnah itu adalah setelah kita memandikan jenazah. Tapi kalau kita hanya menggotong jenazah, maka yang disunahkan adalah berwudu, gitu ya. Jadi yang disunahkan itu adalah berwudu kalau kita hanya menggotong jenazah. Nah ini tentang memandikan. Kemudian kemarin sudah saya jelaskan bahwa memandikan jenazah itu yang wajibnya adalah mengalirkan seluruh badan dengan air ya. Mengalirkan air ke seluruh badan sampai merata. Jadi cukup satu kali, kalau nggak cukup ya 3 kali jadi ganjil. Itu untuk merata. Gitu ya. Tapi kalau mau ngambil sunnah, nah ini yang pertama itu adalah membersihkan kotoran. Jadi membersihkan kotoran yang si mayat dulu, gitu ya, di kotoran-kotoran yang nempel mungkin di badan, atau biasanya kotoran di dalam perut, ya, di dalam perut itu kan dikeluarkan, gitu ya. Nah kemudian setelah kotoran dibersihkan, lalu wudhu seperti wudhu biasa. Kecuali tidak pakai umur-umur, itu enggak ya. Nah kemudian setelah wudhu baru kemudian air diratakan ke seluruh badan. Itu yang wajib, gitu ya, meratakan air saja sudah cukup. Nah kalau yang lain pakai wangi-wangian dan sebagainya itu adalah sunnah, pakai sabun, pakai segala macam itu sunnah. Jadi yang wajibnya adalah meratakan air. Sama dengan kita wajib mandi wajib juga begitu. Yang wajib adalah meratakan air ke seluruh badan seperti itu. Nah ini tentang memandikan jamaah sekalian. Sebelum sedikit kepada mensolatkan, mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan jamaah sekalian. Ya silakan. Kalau ada yang suaminya meninggal tapi anaknya perempuan yang berhak memandikan siapa? Atau sebaliknya yang masih perempuan anaknya legal rezeki gitu. Ya, itu tadi boleh memandikan kalau apa yang ada hubungan mahram itu, tapi pakai sapu tangan gitu kan. Gitu. Jadi boleh memandikan kalau bisa ya, itu juga kalau bisa. Artinya kalau bisa, tapi kalau memang tidak bisa ya biasa yang petugas yang biasa laksanakan kemudian. Tapi kalau bisa, nah itu boleh gitu ya, boleh dengan syarat itu tadi pakai tangan. Sebenarnya itu mungkin untuk kehati-hatian juga gitu ya, karena setelah kematian itu kan tentang hubungan mahram gitu, hubungan mahram. Tapi kalau anak kan tidak terputus ya.
Kalau anak itu tidak terputus, maka lebih kehati-hatian pakai sarung tangan itu, pakai sarung tangan. Kalau dulu pakai kain, kain jadi yang diusap-usap itu kain. Seperti misalnya Rasulullah itu dimandikan dulu ketika beliau wafat oleh Ali. Nah, tapi Rasulullah itu dimandikannya tidak dibuka pakaiannya, tidak dibuka pakaiannya. Dulu sahabat sempat bingung, ini Rasulullah bagaimana cara memandikannya, gitu kan? Kalau nggak dibuka ya namanya memandikan, gitu kan? Kemudian, tapi kalau dibuka sepertinya tidak sopan, gitu. Nah, maka kemudian dalam hadis itu disebutkan ada al-hatif. Hatif itu biasanya suara ya Pak, suara yang hanya bisa didengar oleh orang yang secara ruhani itu sudah ya tinggilah kerohaniannya di sisi Allah. Nah, kemudian di situ ada perintah jangan dibuka pakaian Rasulullah ketika sedang dimandikan. Lalu oleh Ali dimandikan, beliau Ali memakai kain ke tangannya, sapu tangan lah kalau kita sekarang gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib yang kemudian memandikan beliau gitu ya. Karena dari sejak sakit gitu ya sampai memandikan ya Ali bin Abi Thalib. Jadi itu Pak, latihannya pakai sapu tangan gitu. Iya. Ada mantu, bisa nggak Pak? Ya. Itu berangkat mantunya. Oh iya. Kalau mantu sebaiknya jangan ya. Jadi sebenarnya kalau mantu itu kan dia tuh bukan mahram gitu ya. Dia bukan mahram gitu ya. Jadi makanya sebenarnya kalau mantu itu juga sebenarnya kalau dalam pakaian, tapi di kita nih kadang-kadang karena mantu itu kan satu rumah ya. Sebenarnya kalau pakaian juga jangan terlalu terbuka kalau mantu itu karena dia posisinya adalah orang lain gitu. Mungkin Bapak nanti bisa dibaca di surah An-Nur ya tentang orang-orang yang boleh kita ini agak longgar kalau pakaian gitu. Kalau mantu itu nggak termasuk gitu ya. Jadi hanya mantu itu memang yang diharamkan untuk dinikahi gitu ya. Tapi dalam sisi aurat itu mantu itu orang lain Pak. Mantu itu orang lain gitu. Jadi kalau mantu kalau terutama kalau beda ini ya. Kalau kita misalnya laki-laki mantunya mantu perempuan gitu kan, atau kita ke mertua, kalau laki-laki ke mertua perempuan, nah itu sebenarnya pakaiannya itu jangan terlalu longgar, artinya karena itu orang lain, mantu itu orang lain. Apalagi memandikan jenazah, gitu ya, memandikan jenazah sebaiknya mantu tidak usah, gitu ya, sebaiknya mantu tidak usah, anak-anaknya saja, gitu ya, anak-anaknya saja. Di kita ini kan biasa ya, anak-anak itu memandikan apa ya, filosofisnya itu ya kan semuanya kadang-kadang kan ada yang begitu ya, memandikan. Pas menguburkan juga begitu, satu-satu anaknya apa, menginikan tanah ke menguruk tanah ke makam tersebut. Itu kan kalau posisinya mantu ya, kalau mendoakan, iya kalau mendoakan ya nggak masalah. Nah, tapi untuk memandikan, nah kalau mantu itu karena dia orang lain, tidak boleh gitu ya, tidak boleh kecuali anak, suami istri pun diikhtilafkan gitu, diikhtilafkan oleh para ulama gitu ya, seperti itu. Jadi kalau mantu itu jauh, dia jauh ininya untuk melihat aurat itu. Itu tentang memandikan. Baik, nah kemudian untuk sholat, nah ini di sini ada keterangan Pak. Kemarin udah disepakati oleh para ulama bahwa sholat kepada jenazah itu kan fardu kifayah kecuali yang mati syahid, ya. Yang mati syahid itu tidak disolatkan, tapi langsung tidak dimandikan, tidak disolatkan, tapi langsung dimakamkan, ya, seperti itu.
Nah kalau yang haji, nah kemarin yang sedang pelaksanaan haji, bukan sedang di Mekah ya, karena kita ini kan kalau di Mekah kan belum tentu haji. Selama sebulan itu orang Indonesia belum tentu haji kan, hajinya nanti pas waktu-waktu pelaksanaan haji. Nah itu tetap dimandikan, tapi kapannya nanti kapan pakai kain ihram, ya, kain ihram, kemudian tetap disolatkan. Nah kalau 3 madhab itu berpendapat pokoknya selama itu orang mukmin, orang muslim, maka disolatkan. Ini masalah mensolatkan. Nah hanya di dalam madhab Hanafi, ya ini agak kenceng Pak, agak galak gitu ya. Jadi kewajiban mensolatkan itu adalah kepada orang muslim, gitu ya. Wahya indal Hanafiyah fardun ala muslimin mata illa arba'ah. Jadi mensolatkan itu wajib bagi orang muslim kecuali 4 golongan. Yang pertama al-bughat. Nah ini. Jadi orang yang memberontak. Jadi kalau ada yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, itu dalam madhab Hanafi itu tidak disolatkan. Jadi memberontak lalu diperangi, pas perang itu meninggal, itu nggak disolatkan, gitu ya, walaupun mereka muslim, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kitong turuk. Nah, kitong turuk itu artinya begal, para perampok di jalanan. Nah, kalau dulu kan kalau di padang pasir itu kan kawanan perampok itu kan berkerumun gitu ya. Jadi nah itu juga kalau misalnya mereka berperang dengan korbannya lalu meninggal, itu tidak perlu disolatkan, gitu ya. Nah kemudian ada juga di sini ahlul asobiyah, jadi orang yang fanatik. Nah itu hampir sama dengan bughat tadi, dengan memberontak. Nah kemudian ini wal mukabir, gitu ya, orang yang melakukan dosa besar. Ini ada sebagian ulama ya, khususnya dalam madhab Hanafi, yang tidak disolatkan. Jadi kalau ada orang meninggal karena melakukan dosa besar, itu ada yang berpendapat tidak perlu disolatkan, Pak. Gitu. Jadi kalau dalam madhab Hanafi itu tidak perlu disolatkan. Orang meninggal lagi mabuk misalnya, atau overdosis, obat-obatan, itu kalau dalam madhab Hanafi nggak perlu disolatkan. Gitu ya. Kemudian apalagi orang meninggal bunuh diri, Pak. Bunuh diri itu juga dosa, gitu ya. Itu tidak disolatkan menurut sebagian ulama seperti itu. Jadi ini adalah apa ya, mungkin pelajaran yang sangat besar gitu ya, supaya berhati-hati gitu ya ketika orang itu meninggal sampai tidak disolatkan seperti itu. Ini karena ada riwayatnya gitu ya, bahwa Rasulullah itu tidak melakukan sholat kepada orang-orang yang disebutkan tersebut. Nah ini jadi orang-orang ada 4 kelompok gitu ya, pemberontak. Karena ahli sunnah ini, jamaah sekalian, ahli sunnah itu ya kita yang madhab yang 4 itu sangat tidak menyetujui atau bahkan keyakinannya itu adalah mendukung pemerintahan yang sah. Gitu. Makanya katanya di Indonesia ini kan isu-isu segala macam lah tentang umat Islam yang akan berontak dan sebagainya. Nah maka kemudian ada dibantah bahwa umat Islam di Indonesia ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, pemberontakan kepada pemerintah yang sah itu adalah satu dosa, seperti itu. Gitu ya. Jadi makanya di Indonesia ini selama Islamnya ahlu sunnah wal jamaah, gitu ya, mungkin tidak akan terjadi pemberontakan. Jadi itu tentang mensolatkan jenazah, gitu ya, mensolatkan jenazah dalam madhab Hanafi. Nah ini ada beberapa golongan yang memang tidak istilahnya ditinggalkan untuk disolatkan, sebenarnya seperti hukuman ya. Tapi ada juga yang melihat bahwa sebenarnya yang
tidak mensolatkan itu adalah imam di tempat tersebut, gitu ya. Karena ini sama halnya kasus dengan orang yang punya utang, ya, punya utang. Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang masih punya utang. Ya. Ada yang menafsirkan bahwa jadi yang tidak mensolatkan itu adalah tokoh-tokoh agama di satu tempat, gitu ya. Jadi sholatkan aja sudah, gitu kan, oleh orang yang seadanya, gitu kan. Sementara tokoh-tokohnya tidak perlu sholatkannya. Ada yang menafsirkannya seperti itu. Jadi, nah bahkan kalau di dalam kitab-kitab, sebagian kitab-kitab tasawuf ya atau fikih yang agak mungkin lebih ketat lagi, itu bahkan ada yang sampai begini, Pak. Kalau ada orang meninggal karena melakukan dosa besar, itu bahkan, mohon maaf, kalau mayatnya dikasihkan ke binatang juga nggak masalah, katanya gitu. Ada yang sampai seperti itu, gitu. Tapi ya kalau kita tidak sampai itu, yang fikihnya tidak mengambil yang seperti itu, ya, jadi mungkin kita tetap disolatkan, gitu ya, tetap disolatkan selama orang tersebut memang muslim, gitu ya, setelah jelas keislamannya, gitu ya, kita solatkan. Dan dalam kesaksian biasanya kan min ahlil khair min ahlil khair, gitu ya. Nah itu kalau saya sih menafsirkannya ahlul khair itu ya min ahli tauhid, gitu aja, gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita ragu ya, benar nggak nih orang soleh, gitu, min ahlil khair mau menyebut ahli khair, ya kita melihat dohirnya orang itu begini, gitu kan. Tapi gimana, gitu, min ahlil khair, kalau saya mengartikan tafsirnya adalah min ahli tauhid, gitu ya, bahwa dia ini dalam kebaikan, ya kebaikan dalam tauhid, yaitu orang Islam, gitu. Itu adalah khair. Ya, apa? Ya silakan. Terkait dengan memandikan tadi. Ya. Di kampung saya itu ada satu daerah yang punya kebiasaan sebelum dimandikan secara resmi, ya, dikapankan, itu dimandikan dulu untuk katanya untuk membersihkan. Jadi mandi awal namanya. Kalau di sana disebutnya mandi salah. Jadi dimandikan, dibersihkan. Mungkin kalau misalnya meninggalnya malam, dimandikan pada saat malamnya itu, besoknya baru dimandikan lagi secara resmi, baru dikapankan. Yang pertama mungkin ada banyak faktor. Yang kedua adalah mensolatkan jenazah. Apa namanya? Ada hadis yang mengatakan setelah disolatkan maka makankan. Iya. Nah, tetapi ada juga yang mensolatkan berkali-kali. Misalnya disolatkan satu rakaat, kemudian tidak tempat lain, disolatkan lagi, lalu dibawa ke makan. Nah, ada juga yang pernah saya jumpai, sholat meninggal, kemudian datang kerabatnya, dia mensolatkan sebelum jadi sholat berkali-kali, datang kerabat disolatkan lagi. Gimana? Apa namanya perjalanan itu? Ya, yang pertama untuk ada mandi awal ya. Kalau mandi syariatnya yang mana? Yang kedua, apa yang pertama? Yang kedua. Ya. Oh, gitu ya. Ya sebenarnya sebaiknya yang pertama mandi itu aja, gitu ya. Mungkin nggak tahu juga ya, kadang-kadang karena begini, pengurusan jenazah itu kan salah satu yang harus dipercepat itu kan adalah mengurus jenazah. Kan kata Rasulullah kan al-ajalah minasyaiton, gitu ya. Cepat-cepat itu dari setan, kecuali dalam beberapa hal. Pertama, misalnya mengurus jenazah. Yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, kalau punya anak gadis, cepat nikahkan. Nah, itu perintah harus dipercepat. Nah, jenazah ini kalau bisa secepat mungkin, gitu ya. Kalau bisa secepat mungkin. Tapi kalau ada hal-hal lain kecuali yang memang sangat mendesak, ya tidak masalah.
maka sebaiknya memandikan itu ya yang awal itu mandinya mandi syariah. Mandi syariah itu kan nggak susah. Itu kalau yang wajibnya itu mengalirkan air ke seluruh badan. Udah rata, airnya rata, udah itu cukup. Diniatkan gitu ya tadi. Tapi kalau misalnya sebelum dimandikan itu dibersihkan dulu, kemudian wudhu dulu itu sunnah. Jadi yang wajibnya itu kan cuma airnya aja diratakan udah gitu. Itu yang wajibnya gitu. Maka mungkin lebih bagus yang mandi awal tadi itu menjadi mandi syariatnya dan tidak perlu dimandikan berkali-kali ya, paling sudah. Kadang-kadang kalau kelamaan itu jenazah ya itu tadi ya, takut terjadi hal-hal yang kurang bagus gitu ya untuk dilihat seperti itu. Nah kemudian untuk mensolatkan, nah sebenarnya kan yang fardu kifayah itu adalah sholat yang pertama kali, ya itu kan, yang pertama kali itu kan yang fardu kifayah. Artinya ketika sudah disolatkan, yang pertama di sholat pertama itu sudah hilang kewajiban untuk kepada mayat. Artinya dosanya sudah gugur, kita ini sudah melaksanakan sholat. Tapi kemudian ada sholat yang kedua, sholat yang ketiga tidak masalah. Karena sholat jenazah ini bentuknya adalah doa. Jadi agak beda, tanda petik agak beda ya. Tadi pertama dalam sisi imam. Bahkan kalau di sebagian ulama madzhab Hanafi itu ada yang berpendapat sholat jenazah ini boleh tanpa wudhu. Nah, ada yang gitu. Tapi jangan dipakai di sini, gitu ya. Itu di madzhab Hanafi, tapi kecil ya pendapat sebagian ulamanya. Karena sholat jenazah itu menurut mereka itu adalah mendoakan. Itu mendoakan. Bahkan nanti insya Allah besok ya. Kalau sholat jenazah itu takbirnya lebih dari 4. Jadi takbir itu enggak salah, enggak tidak batal gitu, tidak membatalkan sholat jenazahnya. Jadi sholat jenazah ini kalau saya melihatnya seperti kayak setengah resmi sholat gitu kan. Kalau sholat yang itu kan resmi ya, istilahnya resmi itu imamnya harus begini, ini gitu. Nah kalau sholat jenazah itu lebih fleksibel dalam arti agak beda aturannya dengan sholat lain, dan dalam posisinya juga kan dia hanya takbir 4 kali karena isinya adalah doa. Jadi ketika sholat jenazah pertama kewajiban fardu kifayah sudah gugur. Ya, tapi kalau tambahan yang selanjutnya ya kita sebenarnya kan kadang-kadang hanya untuk kepuasan batin aja. Kita datang gitu kan, ada teman, ada rekan kerja meninggal, kita datang dan disolatkan, kita datang ke situ ya disolatkan lagi gitu. Seperti walaupun itu tidak wajib lagi sebenarnya. Gitu. Syaratnya katanya itu tiga saf ya. Iya, safnya dijadikan 3 witir, dijadikan ganjil, Pak. Iya, jadi sholat jenazah itu safnya ya ganjil. Ya kalau sedikit ya 1 gitu. Nah, tapi kalau misalnya agak banyak, nah itu kan bisa diganjilkan aja. Nah, itu diganjilkan. Itu jadi dalam hadisnya seperti itu. Dan sholat jenazah ini kan kalaupun sudah dimakamkan itu kan bisa sholat ya di atas kuburan, di depan di menghadap ke kuburan itu. Nah inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama adanya syariat sholat ghaib, yang kasusnya Rasulullah mensolatkan perempuan yang biasa bersih-bersih masjid. Nah gitu ya. Jadi petugas di masjid ini Pak Yanto ini bisa jadi kedudukannya di sisi Allah luar biasa ini Pak Yanto. Itu yang bersihkan. Iya, ini yang suka bersih-bersih masjid itu Pak yang kan yang ibu-ibu meninggal itu ya kasusnya, yang ternyata Rasulullah nggak dikasih tahu, lalu Rasulullah datang ke makam ibu itu kemudian mensolatkan di atas makamnya gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, karena perempuan ini maka seluruh makam yang ada di sini itu mendapat terang. Wah itu ya, jadi berkah si ibu tersebut yang suka bersih-bersih di masjid gitu ya, seperti itu. Itu Pak tentang mensolatkan
jenazah. Lalu kan Ya, posisi untuk jenazah kalau datang ke rumah itu menghadap ke utara atau ke barat kepalanya. Karena sempat dibuang juga. kalau gimana ke rumah? Jenazah kemana jelas pakatan itu posisi kepalanya ke utara atau ke barat. Maksudnya kalau dari mana? Dari rumah sakit? Ini ada rumah sakit datang. Oh, iya. Jadi sebenarnya kalau itu tidak ada ini ya, tidak ada aturan. Tapi kemarin itu yang ada keterangannya itu ketika seseorang itu akan sakaratul maut. Itu akan sakaratul maut, dan kemarin pertama kalau memungkinkan diposisikan seperti orang sholat. Jadi yang sakaratul maut ketika kepalanya ke utara, nah lalu badannya dimiringkan ke barat, ke kiblat, kayak sholat ya, lagi sholat. Atau kalau nggak memungkinkan, kepalanya ke timur tapi pakai bantal, kepalanya ke timur. Nah ini menghadap, itu kan sholat dua gitu ya, bisa posisinya miring atau berbaring kemudian pakai kepalanya. Tapi kalau jenazah yang itu biasanya dikiaskan saja, dikiaskan artinya ya sebenarnya kalau memungkinkan ya bisa, kalau ngikut itu kepalanya ke utara misalnya gitu, atau yang kepalanya ke timur. Tapi kalau posisi jenazah yang itu sebenarnya tidak ada keterangan ininya, dia hanya kepada dikiaskan saja. Ya, jadi pengurusan jenazah ini memang harus cepat karena kata hadis, karena ada dua kemungkinan. Kalau orang itu ada sisi ketidakbaikannya, maka kalian akan segera terhindar, gitu ya. Tapi kalau orang itu baik, maka dia akan segera menikmati kebaikannya. Makanya harus dipercepat penguburan atau proses pengurusan jenazah. Baik, masih ada jemaah sekalian. Ya, mungkin kita cukupkan dulu karena memang dalam pembahasan jenazah ini yaitu ya karena terkait dengan filosofi tentang kematian gitu ya. Kalau di kita kematian itu kan bukan mati selesai gitu ya, makanya pembahasan tentang jenazah ini sangat luas dan beragam gitu ya dengan segala perbedaan pendapat yang ada di dalam. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan. Masih ada nanti ya bab jenazah itu mungkin bisa 2 kali atau 3 kali lagi gitu ya. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Yang maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.